Astaga ya Tuhan, Paris. Ternyata kita udah bakal langsung aja lihat ini dia cacing besar Alaska yang di-ban di banning phase yang pertama. Enggak, ternyata harus diganti. Pemancing aja, pemancing. Memancing ya. Pemancing aja. Oke, di sana ada Zil yang nggak memiliki kaki. Kenapa dia nggak punya kaki? Karena dia angin. Oh, karena dia angin ya. Oke, iya. Wah. Kenapa sih, Bek? Lu malu. Enggak, gue cuma nanya doang. Apalagi nih, buka kacamatanya mirip dari mana, Bambang? Iya, nggak ada mirip-miripnya. Tapi kenapa? Kenapa bisa bareng begitu? Tapi kita Iya, tapi di sini udah di start. Iya, tapi kalau misalnya nih, lu lagi kelar rusuh, HP lu kentang. Gue punya satu rekomendasi HP. HP apa itu? Itu adalah Oppo A74 atau A74. A74, oke. 74. Tuh. Nah, kelebihannya adalah pertama dia memiliki RAM sebesar 6 GB. 6 GB lebih besar dari RAM handphone Anda yang Ini ada di rumah. RAM gua kecil. Ini RAM gua kecil. Ini jujurin aja. RAM dia Kecil. bagus. Ya udah upgrade inilah. Dan baterai sebesar 5000 mAh. 5000 mAh itu baterai setara power bank. Dan juga dengan Snapdragon 662. 662 lebih besar dari HP saya. Jadi Nah. saya harus upgrade. Dan apalagi di sini fiturnya itu ada satu fitur namanya All Day Eye Care. Oke. Jadi mana itu ketika lu bermain game itu mata lu dijaga oleh sistemnya. Oke, Tidak jadi merusakin mata lu. tidak merusak mata kita. Jadi kita nggak usah beli kacamata yang ada lensa-lensa birunya ya itu ya. Nah. Jadi udah cukup lah kita beli handphone ini aja gitu. Selain itu dia ada satu fitur khusus, itu adalah gamer focus mode. Oke. Dimana ketika lu bermain game AoV, ini kan gini ya, Iya, notifikasi itu langsung ditutup, langsung ditutup. Iya. Berarti ini adalah handphone yang memiliki advantage agar Anda tidak dicariin oleh nyokap Anda. Benar. Apalagi ini adik keduanya dari Reno 5. Reno 5 5G ya. Benar. Waduh gokil. Kameranya juga masih tetap kamera boba juga. So, kita bakal langsung aja masuk menuju ke arah pick pace. Kali ini udah ada Zip yang di first pick untuk tim Hearts ternyata Tipeng. Oke, Florentino dan Superman udah respect banget dari kedua tim player sebelumnya. Tim sebelumnya itu udah bermain Superman sama Florentino. Sumpah ini fokus jahat banget komennya asli. Enggak dong, enggak gitu dong. Udah fokus Oke. game-nya. Lu bikin ketawa terus tuh. Enggak, ini emang parah banget komennya tadi. Oke, kita forget it. Kita kembali lagi. HZO udah ada 2 pick di sini Peng yang masih available sebenarnya. Masih ada Lorion, masih bisa diamanin. Lorion masih diamanin atau Airi juga di-ban sama Elander juga nggak dikasih main. Berarti di Anton mid-nya bakal open sih. Iya. Lorion, Rixi bahkan atau mungkin mau ngambil data. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan mereka mau ambil mid laner duluan, tapi ternyata mereka skip. Mereka bakalan ambil 2 side laner dari antara Torne dan juga Lubu. Yang sebenarnya Lubu pun masih bisa dijadiin jungler support. Benar. Iya. Apalagi di sini Lubunya itu kan early pressure kan lebih besar. Iya. Sedangkan Torne lebih ke arah late. Ini Nah. menurut gue di tim SD itu seimbang. Benar. Ini ada yang nanya nih katanya, kalau main game burik sakit nggak? Hah? Kalau main game burik sakit nggak? Menurut lo aja. Sakit. Menurut lo aja. Gua. Nah, Makanya gue main AoV. Makanya gue main AoV juga. Benar. Karena AoV hashtag game HD. Gitu. Iya. Kalau nggak HD nggak gue mainin. Benar gue Gitu. juga. Prinsip gue dalam bermain game. Gue dipancing sama lu. Kenapa? Enggak, udah. Gue nggak ngapa-ngapain Peng, ya ampun. Gue cuma nanya doang. Kira-kira ini jawab aja gitu. Dan apalagi nih? Yang, aduh, enggak. Udah. Oke. Dan udah ada 2 pick juga. Ini sangat lama sekali ya by the way ya picknya. Kadang-kadang tuh ada orang, nah tuh nge-shadow dulu gitu biar kita ada pembahasan. Ini kenapa nggak nge-pick sama sekali? Kan mikir dulu, lu mau ngopi counternya apa kan? Ngopi Yeah. pasti ada counternya dong. Ini Benar. pasti jadi tim Hearts lama-lamain aja gitu. Ya, betul. Dan alright, ternyata kali ini udah ada Krixi dan juga Hayate di mana 2 chemistry hero tersebut masih sama sekali ya. Main circle. Itu Trixie, Moonfall-nya lingkaran. Oke. Hayate, Shuriken Toss. Oke. Kunai Blitz. Mulai keluar. Bener dong. Iya. Bener dong. Udah, mulai keluar. Bener dong, ini main circle. Gue liatin aja. Enggak, tapi di sini dari tim Hearts sama SGO-nya udah seimbang, main late. Investasi late udah ketemu juga. Betul. Sedangkan dari Hayate kan early-nya menurut gue bisa dibilang bisa nge-kill atau bisa mendapatkan kill Yap. ataupun cuma memberikan damage aja. Yang killnya dikasih arah jungle-nya. Iya, udah pasti ya. Tapi balik lagi, ini Krixi Hayate bakalan ke GB kalau menurut gua sama seorang Zip ya. Karena sebelumnya DG dengan penggunaan Zip yang sangat efektivitas sekali kalau menurut gua bisa nopang early phase mereka dengan baik buat ngelakuin satu inisiasi secara berbarengan. Dan apalagi Hayate Krixi ini adalah tipikal hero yang ngebutuhin satu setup terlebih dahulu dari supportnya. Jadi dia nggak bisa sembarangan banget masuk. Benar. Dan last pick, the first pick di arah Omar support.
ini bakal nge-stun ke arah Zipnya sih. Iya. Ketika Zipnya Zip Angry, melakukan Zip Angry itu di Swagger. Iya, Apalagi di udah barbel merah. Betul. Udah, itu di stun aja tuh. Palu merah, Palu bukan merah. barbel. Bener barbel. Palu bener. Kalau pakai skin yang gym baru. Iya benar, Iya. gua kan bilangnya barbel, nggak salah dong. Barbel, Nggak salah dong. benar. Tapi kan ada skinnya kan. Iya, ada skinnya. Kalau pohon Apa? Natal, Kalau pohon Natal nggak tahu itu nama pohonnya apa. Pohon apa sih? pohon Natal bener. Nggak ada namanya pohon Natal itu, masa pohon event enggak dong? Pohon cemara apa sih lupa namanya. Natal. Ya Kita pokoknya Natal, itulah. sebutan pohon Pohon Natal. pinus atau apa gitu gue lupa ya. Oke, kita di sini bakalan langsung aja lihat menuju ke arah banning phase yang kedua. Udah ada Zepis, udah ada Lorion. Why Zepis? Karena memang Zepis ini adalah salah satu hero yang lumayan complicated juga buat dilawan untuk tim Hazeo. Karena apa? Untuk early phase-nya mereka bakalan nge-amplify banget buat tim Hearts-nya. Karena Krixi dan Hayate di sini bakalan kebantu lagi dan lagi sama si Hayate. Ya masih Zepis. Tapi ini gue nggak tahu nih ya, Zip sama Krixi. Ketika Krixinya full, Zipnya Isep itu bisa nggak tuh dikomboin sekaligus? Betul. Karena kita nggak tahu, karena kita tahu sendiri kalau Krixi ketika di Isep ini Moonfall-nya tetap bekerja atau diisap aja udah nggak ada skill kerja apapun. Gak ada skill kerja, kayak contohnya waktu itu gue sama Janitra sempat ngomongin kayak contohnya Lorion dengan Starry Night-nya. Kalau misalkan Starry Night ke diri dia sendiri terus diisep itu bakalan jalan apa enggak tuh hitbox dari ultinya gitu kan. Ya, ternyata enggak. Iya, ternyata enggak gitu. Nah nanti pohon cemara tuh ada yang jawab itu. Lu sering Natal masa nggak tahu nama pohon sih, Pe? Gue bukannya gitu, gue sebutnya ke pohon Natal aja. Oh, pohon Natal aja. Pohon Natal aja, karena kan Natal pohon udah. Oke, siap. Oke, right. Itu aja. Apalagi nih, Bang Armando dan kawan-kawan Garena, akun caster kasih obeng biar enak fokusnya. Udah, gue dari kasih obeng, lu dari kasih belum? Dijual lagi gue sama ini. Lebih tepatnya dilepas. Dilepas aja udah, dilepas aja. Iya, karena kalau nggak dikasih juga nggak masalah. Iya, gue nggak memaksa. Iya, gue juga sih. Alright, kita bakal langsung aja lihat menuju ke arah pick phase yang kedua. Di sini udah ada Kira dan juga Sines yang di ban. Berarti jungler makin menipis. Apalagi dari tim Hearts belum ngambil jungler sama sekali. Dan untuk HZO mereka sebenarnya masih punya Lubu. Kalau emang nggak kebagian jungler. Jungler atau bisa aja Tornya. Bisa aja. Kan? Bisa. Torne jungle sih kalau menurut gua oke, karena apa? Lubu as a side laner masih punya badan, Ormar as a support dia masih punya badan terus juga stun. Jadi kalau maksud gua Torne di sini at least ke GB sama sisi yang dimiliki sama tim HZO. Kriknak sebenarnya masih open sih untuk tim Pecah sendiri. Ya. Sines Kira itu udah di ban. Ada yang nggak kenal sama kita, sampai nanya Tipeng yang mana, Fiskaloid yang mana, ada yang ngejelasin. Ricky Wijaya, terima kasih Ricky Wijaya. Ini Tipeng gue Fiskaloid udah selesai. Ya, jangan sampai Anda tahu. Tuh. Oke, dan ternyata di sini udah ada Roxy juga yang di-pick. Rumah lu bukan daerah Roxy, bukan? Kan, bukan. Gue tahu. Roxy yang ada di Jakarta. Iya, yang tepatnya itu pusat pembelajaran handphone. Gue tahu udah. Sama, ya betul. Dan oke. Gak masuk udah tahu. Bukan gak masuk, gue emang gak mau ngelanjutin karena lo gak bakalan ngeladenin juga gitu. Dan Kriknak di sini diamanin kalau menurut gue ini bakalan jadi pick yang mantep buat tim Hearts karena udah cukup banget lah ya dari segi tipikal hero mid sampai late game ya. Sehingga mereka butuh satu hero yang menopang di awal-awal game dan ternyata tidak. Di sana bakalan ada satu Murad yang dikeluarkan oleh tim Hearts. Kenapa Murad? Murad sama Ci. Mungkin karena buat zoning auto juga. Dan ini enak ya, kalau misalnya Murad ya udah tinggalin apa jejaknya ya? Jejaknya itu. Ya, itu bakal turn off time. Ya, turn off time ya. Itu bakal diisep sama Zip. Oke. Takutnya nih pas dia nge-tempura blends ke arah musuh, tiba-tiba ada backdoor atau musuh di ada belakang. Itu langsung ngejutkan. Jadi yaudah, langsung aja diamanin sama Zip. Gue ketawa karena Kenapa sih? Gak. Ya, nanti aja. Itu tadi tempura turbulence. Turbulence kan? Ya, temporal turbulence. Tempura makanan pengen. Gak, gue salah ngomong. Oke. Sorry. Siap. Gak masalah. Oke, kita bakalan langsung aja lihat. Ini dia line up dari kedua tim. Kalau menurut gue Zata Aoi yang di-pick terakhir oleh tim HZO, gimana menurut lo? Zata sih ini masih bisa nge-counter ya, karena balik lagi, Murad di sini bakalan dikejar dengan mudah dengan seorang Zata. Begitu juga Aoi, bakalan mudah banget buat masuk menuju ke arah backliner dari tim Hearts itu sendiri. Kalau dari menurut gue sendiri, mereka tipikal hero masuk semua. Oke. Jadi ketika ada Scarlet, masih ada Aoi, dan juga ada siapa terakhir? Zata. Ya. Itu di counter sama Zip. Alright. Mungkin dia lebih ambil ke arah objektif ketika musuh-musuh dari Hearts sendiri udah sekarat, Zip Angry langsung dipakai dan langsung balik
baru sadar di bawah kita ada ini ya, ada Hitsugaya tadi barusan lewat ya kan, collab AoV sama Blitz, gokil banget. Gue baru sadar loh. Iya, Gue nge-case padahal dari tadi jam 4. Baru sadar gue ya. Ternyata di bawah ada kamera gitu kan. Oke, kita bakal langsung aja. Ada yang nanya, Fizz kalian nge-case sampai besok nggak? Iya, besok gue nge-case. besok nge-cast dan juga besok ini adalah final. Final ya yang pembagian buat bracket grupnya. Benar. Ya, dan alright, kita bakalan langsung aja lihat ini dia match antara tim HZO atau HERZ1 melawan tim Hertz kali ini. Yes, langsung aja kalian dukung tim favorit kalian. Hertz, Yap. Hertz winner atau HZO Go. Ya, apa HZO Go? Oke. HZO Go. HZO Go itu ya, mirip-mirip kayak tim di luar, tapi kalau di luar cuma 2 doang hurufnya, kalau di sini kan HZO jadi 3. Oke, kita bakalan langsung aja masuk menuju ke arah gamenya dari HERZ1 Digital Jakarta dan juga tim Hertz kali ini. Udah ada banyak, kenapa kasih tangan gue? Gue kira lo gini, oke. Dan ternyata untuk di awal-awal landing phase ya, gue ngeliatnya di sini Ormar ngebantuin si Tornenya. Ini Tornenya bakalan enak banget digebein sama Ormar sih. Landing phase harusnya dia menang, jauh. Landing phase harusnya lebih menang di arah RG1-nya sendiri. Dan mereka masih sabar aja sih. Ini Ya. benernya sabar aja udah. Sabar seperti saya ya. Lu Ya, gue sabar guys. dulu kenapa dulu diomelin tuh. Enggak, kalau gue aman. Jangan. Iya, tapi balik lagi, ini untuk landing phase bakalan enak banget. Itu ada apa? Kok kayak tadi ada gitu gede gitu. Apa? Itu yang tadi pasti nip. Oke, overget itu ya di sini dari seorang Jester bakal langsung aja melempar dan juga Zip Angry bakal langsung aja dikeluarkan 1 bar HP di sana hilang dari seorang nip. But Hertz di sini udah berhasil untuk melakukan 1 poking menuju ke arah 1 pemain. Tapi kayaknya Jestrenya bakal jadi zoning out juga, diincar sama Saikun. Sayangnya di sini Yami mendapatkan stack sayangnya lagi-lagi dari atas. Arkanisnya harus dipulangin gitu aja. Plus Iya. buat zaman kalau tim Hertz Digital Jakarta. Betul, karena kalau misalkan gue lihat ya dari segi permainan Lubu kali ini harusnya ketebak. Kalau misalkan Lubunya punya Red Stallion dipakai 3 kali, itu artinya dia bakalan komit sampai maju ke arah dalam gitu. Dan sedangkan Arkanis kayak di sini kurang begitu nampak, dan ternyata untuk seorang Sakyun bakalan langsung aja pulang karena memang banyak sekali poking area di sana bakal langsung dikeluarkan dengan gunakan 1 kondisi shot di sana masih coba ditahan, dan ternyata dari arah HZO berhasil mendapatkan 1 pemain lagi. Coba untuk ngeluarin 1 breakers di sana dari seorang Hashashin, berhasil escape dari arah skirmishnya. Yamina terlalu maju banget, gak ada mau follow juga. Zipnya juga nggak berani untuk Zip Angry. Yap, Jadi yaudah buat auto enak banget. Flicker plus Red Stallion. iya. Dan di sini Zata udah escape terbang. Jesrey-nya harus ditumbangkan begitu aja. Betul. Nih, Azeo lagi-lagi mental mereka udah kebentuk, udah kuat banget. Kalau dari segi pengalaman, gue kurang tahu nih mereka sering menang di turnamen komunitas atau enggak. Tapi mental mereka lagi up-upnya nih. Ya, dan gue ngeliatnya di sini HZO juga mereka udah berhasil dapetin 3 poin kill di awal-awal. Ini bakalan jadi advantage yang sangat enak sekali pasti ya guys ya. Jadi gue penasaran banget gimana caranya nge-counter dari permainan tim HERZ1. Udah bakalan langsung aja di-commit maju ke arah dalam. Tapi dari arah Zip Angry di sana bakalan langsung ditahan aja. Nggak mau ditelan dulu dari seorang Skyta karena memang mau recall ke belakang. Disabarin gitu dari tim Hertz sendiri. Ini mereka tunggunya mainlet sih. Yap. Harusnya Yaminnya ke gen. Safety-nya harusnya ke Gendo. Sakyun ternyata di sana bakal langsung yang ngebok masuk dengan turbulence, berhasil melakukan 1 pemain di sana ada seorang Ors dan Nip yang berhasil take down. Sakyun bakal langsung ada 1 walking toll, tapi udah ada 1 Ascending juga yang kena dengan gunakan 1 anti Ors, dan ternyata berhasil dapetin 1 pemain di sana. Masih belum Jester survive, dan gitu juga ada seorang Otal. Udah ada 1 Shuriken Blitz juga di sana udah bakal langsung dikeluarkan, dan ternyata dari seorang Sky berhasil di take down. Oh my god. Berani banget itu. Udah warnya dinyalain duluan. Dan udah nggak mikir lagi sih. Nah, apa jadi Shuriken Blitz tadi gue ngeluarin. Kunai Blitz harusnya. Kunai Blitz. Iya, bukan Shuriken Blitz. Yang Gua ulti, ngomong, lu ulti. kan? Iya, gua. Makanya tadi gue bilang, kenapa jadi Shuriken ya. Blitz? Assassin cukup sekarang juga, tapi Yami bakal next target oleh Nip-nya sendiri. Yap. Dari segi gold mereka dipegang oleh HERZ1 sendiri. Early-nya berani banget. Dan di sini Thor-nya udah 3-1. Iya, benar. Torne udah 3-1, ini bakalan fat banget pastinya. Benar. Ya. Apalagi dia di sana pakai sepatu cooldown juga buat nge-amplify ability cooldown plus ultimate-nya yang dibutuhin dari Mass Annihilation-nya. Mass Annihilation untuk ngelakuin 1 clearing wave kalau misalkan emang dipaksa banget untuk ngelakuin 1 push dari arah tim Hertz-nya. Jadi bakalan mudah buat di-clear sama si Torne-nya. Gitu. Dan Abyssal udah langsung aja respon. Ini ditunggu lagi kesabarannya, bakal bingung juga. Moonfall langsung dipakai, Saikun bakal internet juga. Langsung ke knock up satu Horstad-nya juga. Yap. Aduh, ditunggu dulu kesabarannya.
belum mau war juga, tapi 3 player on 3 player, abis itu langsung di start oleh tim Herjiwannya sendiri. Betul. Nah, kalau misalkan dilihat nih ya, dari struktur tim yang seperti ini, nampak ya untuk tim Hertz mereka bakalan bermain lebih agresif lagi. Dan Yamin udah nyaris stuck juga. Kalau misalkan kita main Murat, kita nggak bisa agresif tanpa adanya stuck. Dan kalau misalkan stuck pertama ini udah hilang, ini bakalan jadi satu modal awal tim Herjiwan buat menangin tim fight-nya. Outlaw-nya itu kerjasama sama jungle-nya. Iya. Jadi ketika jungle-nya udah di atas, Outlaw-nya itu yaudah ke bawah, partisipasi gitu. Iya. Jadi kayak tukeran aja, Outlaw-nya di atas, Assassin-nya di bawah. Benar. Outlaw-nya di bawah, Assassin-nya di atas. Yes, seperti itu aja. Hari kebalikan nasional. Sprint di arah SpongeBob pasti ada ternyata Outlaw hampir ada di take down. Masih bisa hidup karena memang bakal langsung ya berubah jadi batu besar seperti Kapten Amerika dan bakal langsung ya di take down. Masa di laser langsung di catch dan ternyata 2 pemain berhasil di take down. Jester menjadi next target di sana dan Herjiwan lagi dan lagi berhasil mendapatkan onslaught dari seorang assassin. Early pressure-nya di tim Herjiwan ini udah kebentuk banget. Udah ganas banget, jadi udah nggak bisa diapa-apain. Yep. AoE-nya udah 4-0 nih. Bener. Tapi sayangnya di sini Saiti bakal jadi inceran juga. Udah ada walking talk, karena satu player juga. Orsten bakal jadi next target. Towernya bakal diincar, bakal diambil juga. Satu objektif dipegang oleh tim Herjiwannya sendiri. Yang bakal dikasih tower oleh tim Hertz sendiri. Benar, dan kalau misalkan dilihat ya dari segi line up yang dimiliki sama tim Herjiwan kali ini mereka udah berhasil dapetin early advantage. Mereka udah ahead lumayan jauh nih. Dari segi network mereka udah beda sekitaran 4.000 dan Outlaw-nya mencoba untuk melakukan satu push dengan Dragon's Band di sana. Bakal langsung dipetokin menuju ke arah tembok dan ternyata Outlaw masih bisa dapat satu tier pertama ternyata. Gila, objektifnya udah gue bilang udah diambil oleh tim Herjiwan. Yap. Kalau udah offside, itu dia udah kejepit 2 player. CP udah nggak ada, CP udah recall. Udah kita maju aja, kita pede aja, kita udah rame gitu. Benar, karena semakin ramai kita semakin enak ya. Benar. Yeah. Orstednya di sini juga udah pakai bawa flicker. Dia udah bilang nih, Orsted udah nggak ada flicker. Ini kita majuin aja. Yeah. Udah nggak ada arti kok, majuin aja udah. Nggak usah Betul. takut. Majuin aja, nggak usah takut ya. Ini Hertz bakalan susah banget sih buat di awal-awal. To be honest ya, ini jujur banget nih gue nih. Karena Murat, kalau misalkan awal itu dikasih pressure terus menerus. Bakalan susah banget buat makan. Dan ternyata Asen bakal langsung dikeluarkan dan bakalan langsung di-kill gitu aja oleh Shenfield kali ini. 1 kill gratis dan HZO langsung melakukan satu shot menuju ke arah Dark Slayer pastinya. Menit ke-7 lu udah langsung start DS. Itu menurut gue udah untung banget. Objektif mereka cuma kehilangan satu di arah tower bawah, tapi di arah atas Orsted langsung di take down gitu aja. High ground di arah atas untuk tim Herjiwan kebuka jelas. Wah. Tapi langsung jadi push, high ground bakal dibuka juga. Masih ada satu hero, Arcanis coba maju. Dragon's Bone ke arah Saikun masih bisa hidup seorang Saikun dan juga Nip. Benar, Sakyun dan juga Nip-nya masih bisa hidup. Begitu juga untuk satu higher ground tower yang dimiliki oleh tim Hertz masih ada berdiri kokoh pastinya. Tapi untuk tim Herjiwan kali ini mereka bakalan coba buat extend nafas di tim Hertz ini. Mereka nggak mau kayak terburu-buru buat nge-end game. Mereka kayaknya di sini juga masih coba untuk melakukan satu spawning drag ya di arah base mereka. Dan nampaknya mereka bakalan niat untuk ngambil satu Abyssal lagi dan lagi untuk yang ketiga kalinya. Wah, diuji banget kesabarannya dari tim Hertz. Dan yang bilang katanya Faris lagi kayak ngasuh bocah ya. Ya, Kenapa jadi gue ngasuh? Emang Tipeng itu adik gue ya, guys ya. Jadi kalem aja. Kita bakalan langsung lihat ini dia untuk tim fight yang selanjutnya. Kenapa? Ngeselin ya. Ya terserah lu lah, terserah lu. Iya. Dan Orsted udah ngeluarin ultimate. Nah, ini gak enak dari arah tim Hertz. Mereka kehilangan satu persatu terus menerus. Dan udah mengalami satu walking toll juga di sana. Dan seorang Orsted bakal langsung keluar. Dan ternyata dengan menggunakan satu diperoleh bakal langsung dilansir dengan menggunakan satu Athena yang bagus sekali. Dan seorang Shenfield. Dan langsung aja dimasukin dengan triple red Stallion. Dan Outlaw masih bisa survive dengan 1 bar HP yang tersisa pastinya Tipeng. Tower mid bakal diincar juga oleh tim Herjiwannya sendiri. Udah nggak mau diapa-apain lagi, udah nggak mau dikasih poin, dikasih kill oleh tim Herjiwannya sendiri. High ground-nya udah kebuka di arah atas, di arah tengah. Bakal jadi incarannya juga. Udah ada gerobak di arah atas, bakal diincar towernya. Tapi di sini seorang assassin masuk ke arah Saiti, maju mundur dulu karena udah ada Yami. Tapi si Asketnya bakal jadi sonar juga. Udah ada Moonfall memberikan damage 9 juga. Tapi lagi-lagi
Snarifil-nya harus di take down begitu aja. Saikunnya udah swagger, kena karena satu player. Shuriken Pulse sakit banget, berhasil dapat double kill. Tapi sayangnya di sini Dragon Spoon karena dua player didorong karena tembok. Tapi Saitinya harus ditumbang oleh seorang Nip. Sayangnya harus di trending. Badan Dua aja. Trending bukan trending. Oke, kita bakalan langsung lihat dua badannya masih ada di sana, Peng. Kalau menurut gua, ini bakalan jadi satu overextend move yang dimiliki sama tim Herziwan. Karena apa? Lu ngedive tanpa ada badan, lubunya masih ada di bawah loh. Dan mereka berempat di sini maju sampai Ormar ya bakalan langsung nge-pop satu rune-nya. Apa? Rune-nya. Yang mana? Yang biru. Saikun. Ya, itu cycle-nya di sana. Buyback ya, Buyback. bisa kita bilang. Tapi biar lebih mantap harus ada namanya. Nah, kalau misalkan dilihat nih ya, dari Herziwan, mereka udah berhasil dapetin satu higher ground. Nah, ini tinggal gimana caranya mereka ngebikin satu scaling terus-menerus seperti ini. Diajakin mundur oleh tim Hertz dan Herziwan itu ngambil objektif. Yap. Nyin outlaw-nya itu perfect banget buat keluarin flicker plus restallion kayak tadi. Udah dua kali tuh. Tapi sayangnya di sini Yami harus di take down, gak bisa dia apain dan juga second goal-nya dia ambil. Iya, ini Herziwan udah ngambil dua objektif. Betul. Dark Slayer udah kedua kali, Tower Haikun udah di atas. Yap. Tinggal dipanggil aja. Skenario mau gimana? Iya, seperti inilah skenario-nya. DS yang kedua bakalan diamanin sama Herziwan ya. Dan Herziwan, mereka udah pede banget. Diajakin buy one, Conqueror ada ya. Bakalan langsung dilawan lah sama dari seorang Arkanis. Dan ternyata Arkanis masih bisa dapetin satu pemain. Dan langsung dilasit gitu aja dari seorang Nep pastinya. Wah. Udah dia masuk ke early, udah didorong aja. Esket udah diterbang. Zip Angry masih bisa diselamatin untuk Saiti dan juga Orsten. Emang, tapi nggak masalah ya. Kalau menurut gua nih ya, dari Drake ya lagi-lagi udah di-spawn ke bawah. Karena memang ada satu tier 2 di sana yang masih berdiri tegak, Peng. Kalau menurut gua, mid dan bawah udah cukup ini. Mereka nggak butuh lagi nge-push di arah top lane-nya biarin di let go aja. Masih ada 3 tier juga yang berdiri kokoh dari arah Herziwan. Dan akhirnya mereka langsung aja melakukan satu push di arah tier yang kedua pasti ya untuk HZO kali ini. Samkyun masih belum jauh mau maju, udah bakal langsung aja di-pop dengan menggunakan satu mulai di sana. Tapi dari arah Drake yang kali ini bakal langsung aja berdiri coba buat di-zone out juga dengan menggunakan satu Mas Ani Legend dan Asai dengan sana bakal langsung dijemput aja oleh seorang Shenfield pastinya. Tapi masih belum bisa ditutup karena memang Herziwan concern menuju ke arah red buff ya terlebih dahulu. Datanya udah free banget, Bok. Iya. Itu Death-nya sekarat langsung. Itu bilang kira-kira 3/4 darah lah. Oh, kalau misalnya kita lihat, aduh, hampir tumbang dari seorang outlaw. Keserempet ojol juga di sana, hilang raja dinasti kita Tipeng kayaknya ya. Itu kalau sekali lagi Shuriken-nya kena tuh, itu mungkin Otto udah langsung tumbang kali. Iya benar. Bakalan tumbang karena memang satu connect hit aja. Apa enggak satu gerobak kali ya masuknya di sana busurnya bakalan tumbang. Tapi untuk HZO masih coba buat nahan pergerakannya mereka. Udah ada sekitar 4 pemain yang coba buat holding dulu dari arah tim Hearts. Tapi nggak bakalan dilanjutin skirmish-nya Tipeng. Waduh, dari segi gold mereka udah dipegang banget. Dan ini ditunggu aja uji kesabarannya nih. Iya. Kalau Herziwan udah salah sekali, udah langsung dimajuin gitu aja. Masih ada penyelamatan yang bagus banget dari seorang Jester pastinya ya. Masih bisa survive di sana Tipeng ternyata. Dan menurut gua dari Herziwan di sini mereka udah bisa kiting balik dulu sih. Karena masih ada 1 menit lagi untuk menuju ke arah next objektif ya. Sedangkan untuk tim Hearts mereka harus bermain kiting sampai menuju ke arah late game. Dragon's Band-nya miss dan bakal langsung aja pulang menuju ke arah belakang pastinya dari seorang Arkanis. Gak bisa selamat saat ini. Assassin. Tapi Assassin bakalan coba buat masuk. Dragon's Part yang gak bakalan di-cast menuju ke arah sana karena memang gak secure HP yang low. Gak berani banget dari seorang assassin untuk mendapatkan ke arah Arkanis. Itu padahal menurut gue bisa aja tuh. Dia cuma buang ultinya aja, jadi langsung back udah. Tapi seandainya assassin bisa ngedodge sama Saitinya, itu bisa aja. Yap, betul. Sudah pasti ya. Karena kalau Muradnya di sini udah sulit, Pak. Sumpah, Pak. Ini Murad ya kalau misalkan main Turtling, lu mau nyari stack gimana gue tanya? Bener, apalagi resource-nya udah dipegang. Jester hampir ya, tapi masih ada satu guys standar juga di sana yang bakalan langsung aktif. Dan Jester dengan menggunakan satu Zip Angry-nya bakalan coba buat masuk juga. Zip Roll masih di sana, ternyata Yamin berhasil tertangkap. Ngapain balik ke sana, 2 pemain juga berhasil di take down. Kali ini dari HZO, Arkanis berhasil dari seorang Shenfield. Begitu juga dari 2 pemain HZO bakal langsung disengage. 2 trading 3, ini bakalan sulit banget pastinya Tipeng. 2 trending 3, itu padahal nipnya trending. Ya. Padahal itu nipnya kejepit di arah tembok. Ternyata masih ngapain nipnya langsung aja di take down. Flicker ke depan, bukan flicker, itu kayak maju gitu. Bener. Iya, maju gitu, tiba-tiba maju ke depan ngapain? 3 orang dimajuin.
Itu nicknya tadi kejebak tembok, kejepit Iya, tembok. Kejepit. Cuman nggak bisa. Itu seharusnya bisa didapetin itu dari tim Hertz sendiri. Iya, tapi enggak, maksudnya gini loh, dia emang nggak ada flicker kan, at least lu bermain aman lah. Karena di situ ada 3 pemain dan itu nggak ada boost sama sekali dari arah tim Hertz. Itu benar-benar kayak mata telanjang pun kelihatan gitu. Tapi masih buat dipaksa, ya udahlah. Ya, oke lah, dia lagi winning condition tapi bebas. Takutnya ini bakalan jadi blunder buat Herziwan itu sendiri gitu maksud gua. Apalagi Darkseid udah langsung dipegang juga, udah langsung datang juga, tapi sayangnya di sini Saikun. Yap. Maka jadi inceran juga, udah ada Moonfall, satu Moonfall untuk memberikan damage. Betul. Dan DSL langsung dipegang oleh tim Hertz sendiri. Ini bakal jadi perebutan dari tim Herziwan sama tim Hertz sendiri. Aduh, dan ternyata untuk Dark Slayer masih bisa diamankan untuk tim Hertz pastinya. Antara kedua tim, ini kok kaki gue dingin banget ya. Ada AC di bawah ya. Dan ternyata Mana saya tahu, tapi Assassin masih mendapatkan satu. Sayangnya Assassin masih punya Blade of Eternity. Masukkan satu doang, SKT diterbangin. Tapi Arcanist cukup sekarang juga langsung ditumbang sama seorang Saikun menggunakan Moonfall-nya. Tapi si Nexusnya bakal diincar juga, sayangnya nggak bisa. Yakni bakal kehilangan 34 darah. Saiti bakal jadi next target oleh seorang Nipia sendiri. Udah temporal to blends, bakal kehilangan juga. Sayangnya nggak memberikan damage. Assassin dari belakang, maju ke arah Jester. Harus ditumbang begitu aja. Yes. Tapi Yami masih bisa still hidup, survive. Dipegang oleh tim Herziwan. Yes, dan langsung aja di end. Ini dia kemenangan pertama untuk Herziwan Digital Jakarta 1-0 untuk HZO. Waduh. Waduh, congratulations untuk